Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pembahas Vietnam akan membahas mengenai cara negara Vietnam dalam menghadapi urgensi ekonominya dalam masa pandemi COVID-19. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Saya Muhammad Hafid Fadilah Dipraja. Saya Nur Farisi Alyun Syafi'i. Saya Muhammad Alvin Faisal. Perkenalkan, nama saya Widi Duta Winedi Patia. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja membahas ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin sebaiknya kita membahas secara umumnya dulu agar ada gambaran mengenai apa saja yang akan kita bahas nantinya. Kita gunakan bentuk 5W1H agar dapat dipahami dengan baik. Kita mulai dari why, mengapa kita memilih tema ini. Selain karena tema ini menarik untuk dibahas, kami juga berharap untuk memberikan pandangan baru terhadap negara berkembang dalam menghadapi suatu permasalahan. Karena bahwasannya negara maju itu kita pandang lebih siap dalam menghadapi krisis atau isu yang dibawa oleh pandemi saat ini. Selanjutnya ada what, apa latar belakang yang akan dibahas, dan begitu juga dengan who, where, when, dan how akan dibahas di slide-slide selanjutnya. Kita mulai saja langsung dari latar belakangnya. Ada 4 poin yang saya lampirkan di sini. Jadi Vietnam sebagai negara tetangga, yang pertama tentunya sepanjang pandemi COVID ini, setiap negara pastinya memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda, kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan oleh masing-masing negara, dan mungkin beberapa dari antaranya lebih efektif dibandingkan kebijakan dari negara lain. Negara-negara seperti New Zealand, Australia, dan Taiwan dapat kita ketahui sangat tanggap dalam mengatasi isu-isu yang dibawa oleh COVID ini. Mulai dari pelaksanaan social distancing, pembatasan keluar masuk negara, dan sebagainya. Dan mungkin dari ini semua, salah satu negara yang kurang diekspos oleh berita dan media informasi adalah negara Vietnam. Vietnam mengapa dapat memiliki kebijakan yang efektif? Sebelumnya, Vietnam memiliki sejarah yang panjang mengenai negaranya dalam menghadapi penyakit-penyakit yang menular, seperti contohnya penyakit SARS dan influenza pada sekitaran tahun 2004 sampai 2010. Alhasil, Vietnam memiliki keuntungan di pengalaman dan infrastruktur yang memadai, dan banyaknya langkah preventif yang diambil oleh pemerintah Vietnam itu sendiri mendorong masyarakatnya yang berjumlah 97 juta itu untuk dapat kooperatif. Di saat negara lain melakukan lockdown, Vietnam sudah melakukannya beberapa minggu silam. Alhasil, dampak COVID-19 terhadap Vietnam sangat minim dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Meskipun bertetanggaan dengan Cina, Vietnam sampai saat ini memiliki kasualitas yang sangat kecil dari pandemi ini. Sebanyak kurang dari 10.000 pasien yang positif dan kurang dari 50 diantaranya meninggal dunia. Maka dari itu, Vietnam diakui sebagai negara kedua sedunia yang siap siaga dalam mengatasi permasalahan COVID-19 ini. Mungkin selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas cara Vietnam menanggulangi COVID-19. Oke, cara Vietnam menanggulangi COVID-19 yang pertama adalah respon yang cepat yang diberikan oleh pemerintah Vietnam. Pemerintah Vietnam merespon adanya COVID-19 secara resmi dengan menyatakan virus corona sebagai epidemi pada 1 Februari tahun 2020 kemarin. Pemerintah Vietnam juga melaksanakan kebijakan karantina yang ketat dan melakukan penanggulangan bagi semua orang yang kontak dengan pasien COVID-19. Selain itu, setiap daerah yang memiliki resiko positif yang tinggi akan dikarantina selama 14 hari. Semua sekolah dan universitas juga ditutup sejak awal Februari. Dan yang kedua adalah larangan penerbangan. Larangan penerbangan di sini adalah Vietnam melarang penerbangan dalam negeri dan juga penerbangan dari luar negeri. Bisa untuk para pendatang juga dihentikan. Yang ketiga ada pengawasan yang ketat. Pengawasan dari aparat keamanan negara Vietnam yang dibantu oleh pihak militer.
Aparat keamanan dapat ditemukan di jalan-jalan dan persimpangan di setiap kota Vietnam. Pihak militer juga mengerahkan tentara untuk membantu pengawasan. Yang ketiga adalah warga Vietnam yang mematuhi aturan. Warga Vietnam mematuhi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka bangga bahwa Vietnam cukup baik dalam menghadapi krisis. Contoh Wakil Perdana Menteri Ubud dan bahkan dianggap sebagai pahlawan nasional oleh warga. Dan yang terakhir adalah ancaman denda dan pidana bagi para pelanggar. Siapapun yang melanggar aturan COVID-19 akan menghadapi denda berat atau bahkan pidana. Misalnya, bagi warga yang tak mengenakan masker, mereka didenda maksimal 300.000 dong atau 200.000 rupiah. Kemudian bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan, akan didenda 10 juta dong atau 7 juta rupiah dan akan diadili secara pidana. Selanjutnya. Oke, sebelum kita membahas tentang PDB per kapitanya Vietnam dengan negara lain, saya akan membahas tentang awal mulanya COVID-19 masuk ke dalam Vietnam. Kasus pertama COVID-19 yang terkonfirmasi oleh negara Vietnam diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 23 Januari 2020. Dikenakan oleh pria Chinese berumur 66 tahun yang sebelumnya berpergian dari Wuhan ke Hanoi untuk menemui anaknya. Kemudian first wave COVID-19 atau kluster pertama COVID-19 terdapat di Binh Duyen District di Vinh Phuc dan pada 4 Maret 2020 pemerintahan Vietnam menutup semua akses dari Binh Duyen Vinh Phuc dan setelah menutup kluster akses dari Binh Duyen Vinh Phuc, negara Vietnam pun menutup negaranya agar tidak ada keberlangsungannya imigrasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang PDB per kapita Vietnam. Bisa dilihat dari grafik yang tertera, mulai dari 2009 hingga 2020, Vietnam mengalami kenaikan GDP per kapita yang dilaporkan sebesar 2,777 USD pada tahun 2020. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 2.715 USD untuk tahun 2019 dengan per kapita rata-rata yaitu 522.500. Saya akan membandingkan dengan negara Meksiko. Bisa dilihat grafik yang tertera pada tahun 2020 dari 2019 ke 2020 itu mengalami penurunan di mana dilaporkan 8.525 USD pada 2020. Rekor ini turun yang harusnya dari 10.800 dari 10.082,17 USD ke 8.525. Bisa dilihat bahwa semua orang ini belum berhasil melarikan diri dari krisis ekonomi, sedangkan ekonomi di negara Vietnam sudah berhasil meloloskan diri dari krisis ekonomi tersebut. Bisa dilanjut? Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang Vietnam Economic Growth, di mana pemerintah Vietnam atau negara Vietnam berhasil mempertahankan perekonomiannya, bahkan cenderung naik sekitar 2,6%. Kemudian Vietnam melakukan langkah cepat tanggap seiring menyebarnya COVID-19 dengan menutup akses keluar masuk Vietnam seperti yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yang dimana hal ini menjadi sebuah keuntungan bagi negara Vietnam untuk dapat concern kepada kenaikan perekonomiannya. Kemudian Vietnam justru berhasil menarik investor, di mana negara-negara tetangga Vietnam sendiri justru banyak kehilangan investornya. Kemudian Vietnam berhasil mempertahankan kegiatan ekspor, di mana ekspor negara Vietnam naik dalam beberapa waktu terakhir, terutama untuk pengiriman ke negara tetangga, yaitu Cina, yang ekonominya juga mulai pulih setelah terkena pandemi COVID-19. Ya. Nah,
Gimana sih peningkatan ekonomi yang baik bagi negara Vietnam? Di sini ada beberapa suggest untuk negara Vietnam itu sendiri. Yang pertama, melakukan inovasi pengembangan digital, kemudian melakukan pendekatan dengan negara-negara sahabat, kemudian meningkatkan dan memaksimalkan sektor ekspor dan impor, kemudian belajar dari pengalaman dan mempertahankannya, dan terakhir, bergerak lebih cepat dari pergerakan virus COVID-19 itu sendiri. Sekian dari kami. Terima kasih.